Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pria ini tidak lain adalah teman baik Qin Chen saat di benua Tianwu, Ji Wuxu, jenius pertama dari keluarga Ji. Untuk menemukan keberadaan Qin Chen, Ji Wuxu pergi jauh ke Deat Canyon sendirian dan akhirnya mengaktifkan kekuatan leluhur dan naik ke surga. Setelah Ji Ruyu naik ke surga, keluarga Ji membawanya kembali dari surga timur. Baru pada saat itulah Ji Wuxu tahu bahwa saudara laki-lakinya yang baik belum mati, dan Ji Ruyu di depannya ini sebenarnya adalah cicit perempuannya dan menjadi kekasih wanita saudara laki-lakinya. Itu juga merupakan keberuntungan baginya. Dia sekarang adalah salah satu jenius teratas di keluarga Ji di surga. Setelah lebih dari 300 tahun, dia sekarang menjadi master teratas dari Venerable setengah langkah. Keduanya saat ini menginjakkan kaki di jalan kuno emas. Banyak pola formasi dan aura pedang menyapu mereka, tetapi mereka tidak bisa menghentikan langkah Ji Wuxu dan Ji Ruyu. Salah satunya adalah jenius formasi dan yang lainnya adalah jenius pedang alami. Jalan kuno emas ini tidak ada halangan sama sekali bagi mereka. Ji Ruyu memahami ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, sementara Ji Wuxu menguraikan formasi di sekitarnya. Keduanya sangat cepat, dan mereka tiba di ujung jalan kuno emas dalam sekejap, membuka pintu, dan melangkah masuk. Sangat cepat. Kata semua master di sekitar melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius. Ji Wuxu dan Ji Ruyu menerobos formasi terlalu cepat, bahkan sedikit lebih lambat dari Zhuge Rulong, leluhur keluarga Zhuge. Bagaimana mereka melakukannya? Kata King Suguhua mengerutkan kening. Pergi, ayo masuk juga. Dia mengambil King Susilan dan King Susiyun, dan mempercepat langkahnya, dan dengan cepat memasuki makam, dan semua orang juga menggunakan kekuatan magis mereka untuk mempercepat langkahnya masing-masing. Dan ketika orang-orang ini memasuki kubur pedang satu persatu, terjadi ledakan. Kekosongan di luar makam Jian tiba-tiba merobek celah yang mengerikan, dan sosok yang menjulang tinggi keluar darinya. Orang ini memancarkan kekuatan bintang yang mengerikan, seperti dewa, turun ke sini. Apa? Itu adalah Yang Mulia Zun lainnya. Kata master yang tersisa di jalan kuno emas mengangkat kepala mereka, melihat orang-orang datang, mata mereka terkejut, dan mereka kehilangan suara mereka, Yang Mulia Penghancur Bintang. Sosok agung yang dikelilingi oleh bintang-bintang ini adalah Yang Mulia Penghancur Bintang dari Istana Dewa Bintang. Pada saat ini, dia tampak bersemangat, menatap 9 jalan emas kuno, dan ada perasaan gembira di hatinya. Tepat ketika Yang Mulia Penghancur Bintang ragu-ragu, dia sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di belakangnya. Aura menakutkan datang dari kehampaan lagi, dan semua orang melihat bahwa master lain keluar dari kehampaan, tubuhnya juga memancarkan aura menekan langit. Yang Mulia Ye Guang, dari pekerjaan surgawi. Kata semua orang berseru. Dan dengan munculnya Yang Mulia Ye Guang, aura menakutkan lainnya segera turun. Itu adalah Yang Mulia Jiuyu dari Dayu Sensan. Venerable Star Destroyer melihat keduanya, tatapannya memadat. Lalu mereka bertiga menatap jalan emas kuno di bawah, dan mereka menunjukkan kewaspadaan. Venerable Jiuyu melihat ke bawah, mengerutkan kening dan berkata, "Karena saya sedang menunggu, Zhuge Rulong dan yang lainnya dari Southern Heaven Realm tidak boleh datang lebih lambat dari saya bukan?" Kulit Venerable Star Destroyer berubah, dia mengabaikan sisanya dan segera bertanya. Setelah mengetahui bahwa Zhuge Rulong dan King Suguhua telah masuk lebih dulu, corak dari ketiga Master Destroyer berubah sedikit. Zhuge Rulong ini datang begitu cepat. Ayo pergi, kata mereka bertiga tidak ragu, dan segera melangkah ke jalan kuno emas dan menghilang. Saat ini di atas jembatan emas, Qin Chen dan ketiganya berada dalam sentimen, gemuruh, jiwa yang tak berujung dan kekuatan kehendak membombardir pikiran Qin Chen, mengasah kekuatan niat pedang Qin Chen.
Qin Chen merasa aturan pedang di tubuhnya menjadi lebih kuat. Setelah sekian lama, Qin Chen membuka matanya ketika dia benar-benar bisa menahan kekuatan jiwa dan tidak bisa lagi meningkat. Pada saat ini, Yu Qianzu dan Qing Qiuzi masih tenggelam dalam perasaan mereka. Mata mereka sedikit terpejam, bulu mata mereka bergetar, seolah-olah mereka melawan kehendak jiwa. Di tubuh mereka, ada keinginan spiritual yang mengerikan untuk menerobos. Qin Chen memandang Jian He di bawah jembatan. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba melihat bayangan berkedip di bagian bawah Jian He, seolah-olah semacam keberadaan dingin sedang menatapnya. Tapi saat dia berkedip, bayangan itu menghilang lagi. Baik Yu Qianzu dan Qing Qiuzi juga terbangun dan memandang ke arah Jian He. Sungai besar aturan pedang, mengandung niat membunuh yang mengerikan, mengalir melewatinya. Niat membunuh itu membuat hati keduanya merinding. Bahkan jika Qing Qiuzi setengah langkah yang mulia, ada juga perasaan melangkah ke sungai pedang, yang pasti akan hancur berkeping-keping. Itu jauh lebih kuat daripada aura pembunuh di jalan kuno emas di dunia luar. Tuan, kali ini Jian He, bahkan jika yang mulia masuk, saya khawatir dia akan dihancurkan. Bagaimana bisa ada sesuatu di dalamnya? Mungkin aku salah membacanya. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dia hanyalah semacam ilusi yang tidak bisa dijelaskan. Ketika dia melihatnya dengan hati-hati, dia tidak bisa melihat apa-apa. Pergilah, mari kita menyeberangi jembatan. Yu Qianzu dan Qing Qiuzi tidak bisa lagi berkembang di bawah kekuatan kendo ini. Ketiganya mengangkat kepala, melawan kekuatan jiwa, dan berjalan menuju ujung jembatan. Bagaimana dengan sosok kemauan? Yu Qianzu tiba-tiba berseru. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat sosok di jembatan, tidak tahu kapan itu hilang. Qin Chen terkejut. Ketika sosok wasiat ini menghilang, dia bahkan tidak menyadarinya. Mungkin ini adalah penilaian di jembatan ini. Ketika kita lulus penilaian, jadi sosok ini langsung menghilang, kata Qing Qiuzi. Qin Chen mengerutkan kening, dan dia hanya bisa menjelaskan seperti itu sekarang. Namun, sosok kemauan menghilang, tetapi kekuatan aturan pedang di jembatan masih ada. Mereka bertiga berpegangan tangan dan bergerak maju dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di seberang jembatan. Aturan pedang yang menekan menghilang seketika. Aku akhirnya di sini. Yu Qianzu berkata dengan senyum tipis. Sao Chen, jika bukan karena kamu, kami mungkin akan menghabiskan banyak usaha di sini. Kata Qing Qiuzi juga buru-buru menarik tangannya dari tangan Qin Chen, wajahnya sedikit memerah. Selanjutnya, mereka bertiga terus melangkah maju. Jalan kuno emas ini menyebar ke kegelapan tak berujung. Mereka tidak tahu kemana harus melangkah. Mereka bertiga bergerak maju perlahan, tidak tahu berapa lama jalan emas kuno itu. Untuk waktu yang lama, mata mereka tiba-tiba berbinar, dan mereka melihat sebuah tempat terbuka di depan mereka. Di atas tempat terbuka, serangkaian pola formasi muncul, mengelilingi niat membunuh yang menakutkan, dan diringkas menjadi serangkaian pedang. Qin Chen bertiga melangkah ke ruang terbuka ini, melihat ke arah sosok pedang, dan kemudian hanya merasakan kekuatan kehendak yang mengerikan meledak ke arahnya, seperti pendekar pedang yang menakutkan, memegang pisau pembunuh, berubah menjadi pedang. Seperti dewa kematian memenggal ke arah kepalanya. Qin Chen tiba-tiba melangkah keluar, dan kekuatan asal di dalam tubuhnya meraung dan meledak ke arah dewa pembunuh. Tabrakan fisik menyebabkan kehampaan meledak terus-menerus, tetapi masih ada niat buruk yang menembus mata Qin Chen. Menusuk ke dalam pikirannya, Qin Chen hanya merasa bahwa dewa pembunuh yang kuat menghantam kepalanya dengan pisau pembunuh, mencoba menghancurkan keinginannya. Pikiran Qin Chen bergetar, kesadaran ilahi menjaga lautan jiwa, teknik terlarang jiwa surgawi beroperasi. Dan dampak jiwa yang mengerikan diluncurkan. Dalam benaknya, kekuatan jiwa yang tak terbatas berubah menjadi sosok seperti dewa dan pedang itu. Aura bertabrakan bersama, menekan kekuatan pedang yang mengerikan. Namun, ini tidak cukup.
Energi pedang tak terlihat menebas tubuh Qin Chen, dan segera membuat suara dentang, yang senyata itu. Serangan pedang ini mengerikan. Itu terlihat dan tidak terlihat, seperti serangan ganda. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, dia telah melihat bahwa sosok pedang yang diringkas oleh formasi ini dapat berubah menjadi dua jenis serangan ilusi dan fisik, dan mereka harus dibatasi. Jika Anda ingin melewati tempat ini, Anda harus mengatasi serangan ini. Memikirkan hal ini, aura Qin Chen meledak, melangkah maju dengan tegas, dan berkata kepada Yu Qianzu dan Qin Qiu Ziyi, "Qianzu, Ziyi, aku akan membuka jalan di depan, kalian berdua menjaga kedua sisi. Terutama ketika Anda menyerang keinginan Anda harus berpegangan erat. Ini harus menjadi penempaan ganda dari keinginan dan tubuh Anda." Yu Qianzu dan Qin Qiu Ziyi segera melangkah maju, dan berdiri berdampingan dengan Qin Chen, tubuh mereka meledak, menyambut sosok pedang di sisi berlawanan. Kekuatan yang mengerikan keluar, dan keduanya berubah warna pada saat bersamaan. Namun meski begitu, sosok pedang dapat memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat dan menakutkan, dan terus-menerus didesak, yang menunjukkan betapa kuatnya formasi itu sendiri. Apakah itu formasi yang mulia Sun? Setidaknya itu setengah langkah, kata Qin Chen meraung, cahaya pedangnya yang mengerikan sepertinya membelah kekosongan, memotong serangan kehendak, dan meledakkan sosok pedang di depannya. Tiba-tiba sebuah retakan muncul. Yu Qianzu meledak dengan 9 ekstrim air, membuat kehampaan bergolak. Dengan keras, sosok pedang ini hancur, dan lebih banyak lagi sosok pedang yang terbentuk. Qin Chen berteriak dan bergerak maju dengan cepat, ingin segera melewati ruang terbuka, tetapi sosok pedang yang tak terhitung jumlahnya ini tidak memberi kesempatan kepada ketiga orang itu untuk lewat dengan cepat. Mereka muncul seketika dan membunuh satu demi satu. Melihat sekeliling, akan ada pertarungan yang sulit. Kata Qin Chen sedikit gemetar saat melihat pemandangan ini. Dengan begitu banyak sosok pedang, masing-masing setara dengan serangan puncak Saint Lord, bahkan lebih kuat, bagaimana prajurit biasa bisa lewat? Saya khawatir hanya master dari alam terhormat setengah langkah yang memiliki kekuatan, kecuali sosok pedang akan menyesuaikan kekuatan sesuai dengan basis kultivasi yang akan datang, jika tidak, level ini saja dapat menghentikan sebagian besar master. Sejauh ini, Qin Chen belum melihat sosok dari 5 master iblis, bahkan tubuh mereka, yang berarti mereka mungkin belum menyentuhnya. Tubuh pedang guntur kosong. Gumam Qin Chen mendengus dingin, dengan aura pedang tak berujung melonjak melalui tubuhnya. Pada saat ini, dia mendesak kanon pedang yang tidak dikenal di tubuhnya. Dalam sekejap, aura pedang meraung, dan Qin Chen berdiri di depan Yu Qianzu dan Qin Qiu Ziyi seperti dewa dan iblis. Membawa keduanya dengan cepat ke depan. Lalu ada suara tiba-tiba menerobos udara, dan siluet pedang teror datang ke arah Qin Chen. Pedang cahaya dan dingin mengalir turun seperti 9 bintang berturut-turut, menusuk Qin Chen secara langsung. Pikiran Qin Chen bergerak, dan tiba-tiba suasana kendo yang berat dan menakutkan muncul, seperti gunung Taisan. Cahaya di tubuh Qin Chen berkedip, dan tiba-tiba pedang yang berat itu membubung ke langit, menebas dengan keras pada lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan pedang tidak berhenti. Pedang lain mekar lagi, dan kehampaan menjadi ganas dan gila. Niat pedang abadi, niat membunuh pedang, asal niat pedang. Pemahaman teratas Qin Chen di jalan pedang terungkap satu demi satu. Pada saat yang sama, Yu Qianzu dan Qin Qiu Ziyi juga bergerak. Mereka berdua tahu apa yang terjadi di sini, ditemani oleh Qin Chen, dan menunjukkan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Saat sekelompok orang terus bergerak maju, sosok pedang di sekitarnya melakukan serangan yang mengejutkan, dan pertempuran yang mengerikan tiba-tiba pecah. Qin Chen mengenakan aura liar, melilit aturan pedang, dibombardir dengan liar, menggunakan sosok pedang ini sebagai cobaan, terus-menerus menempa berbagai kekuatan gaibnya, dan lampu pedang yang menyilaukan bergoyang, atau seperti matahari bersinar selama 9 hari, atau seperti menghancurkan puncak awan dengan keras, itu akan terus berlanjut, seperti lautan yang mengamuk,
seolah kekuatan hukumnya tidak akan pernah berhenti. Baik Yukiansu dan King Kyuzi menjadi semakin kejam dalam pertempuran. Yukiansu sendiri adalah pendekar pedang dengan aura pedang, sedangkan King Kyuzi adalah penjelmaan rubah peri berekor 9, yang menjadi lebih berani dalam pertempuran. Namun, saat langkah kaki mereka bergerak maju, Qin Chen tiba-tiba menemukan bahwa serangan kehendak ini telah berevolusi secara samar dalam formasi, bekerja sama satu sama lain, memiliki paksaan yang tak terbatas, dan terus membagi barisan mereka. Ketika mereka kembali, mereka mengatur formasi. Qin Chen mengalihkan pandangan, dan melihat Yukiansu meledak kembali. Seteguk darah meluap dari sudut mulutnya, dan sosok menakutkan masih meledak ke arah Yukiansu. Sosok Qin Chen berkedip seperti angin, dan tiba-tiba berkedip di depan tubuh Yukiansu. Tubuh daging yang mengerikan menempel di jalur pedang, meledak seperti raksasa liar, dan menghantam sosok pedang yang menyerbu itu. Sekelompok bunga darah muncul di tubuh Qin Chen, dan luka kecil terbentuk. Tiba-tiba, pedang amarah Qin Chen meluncur, benar-benar menenggelamkan sosok pedang, dan langsung hancur. "Apakah kamu baik-baik saja?" kata Qin Chen menoleh dan menatap Yukiansu. "Tidak apa-apa, Shao Chen, aku bisa mengatasinya sendiri," Yukiansu berkata, dengan tatapan samar. Qin Chen juga tertawa, sosok itu seperti angin, dan tinju tubuhnya bergegas keluar, memukul mundur sosok di depannya, dan berkata dengan sepenuh hati, "Selamat berjuang, pengalaman pertempuran ekstrim semacam ini adalah kesempatan langka. Di sini kita bisa menikmatinya. Ayo berjuang keras." Tuan muda benar, sosok pedang di sini adalah pengalaman yang luar biasa. Sosok King Kyuzi bergetar, dan kultivasi yang mulia setengah langkahnya juga membuat dirinya sendiri bersemangat. Mereka bertiga bertarung dengan panik, sambil bertarung satu sama lain, sambil bergegas maju. Jianxin Streaming Killing Array. Pada saat ini, suara lemah tiba-tiba terdengar di cakram giok Qin Chen. Mendengar suara sosok ini, tubuh King Kyuzi terkejut. Qin Chen juga melihat di lempeng batu giok keberuntungan semesta, dan melihat bahwa di atas pohon iblis 10.000 alam, cahaya jiwa bangkit, memancarkan kekuatan pedang yang unik, yang merupakan jiwa dari Master Pedang Abadi. Setelah bertahun-tahun beristirahat di pohon iblis 10.000 dunia, kekuatan jiwanya akhirnya pulih. Pada saat ini, di bawah agitasi aura pedang yang mengerikan di gundukan pedang, Master Pedang Abadi akhirnya terbangun. Hanya saja jiwanya masih sangat lemah saat ini. Dia merasakan pemandangan di luar cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan tidak bisa tidak berkata-kata. "Master Pedang Abadi Senior, apakah kamu sudah bangun?" Qin Chen berkata dengan penuh semangat. "Qin Chen, terima kasih telah menjaga Qiongxian untukku," kata Master Pedang Abadi sangat lemah, jiwanya merasakan dunia luar, dan dia terkejut, "Mengapa kamu berada dalam susunan pembunuh cahaya aliran jantung pedang?" kata Master Pedang Abadi.